pada masa kampanye itu banyak sekali yang melakukan sumbangan. Ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang. Bila berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Itu kan dukungan tuh. Nah, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Pihak ketiga ada suratnya, surat pernyataan hutang. Saya yang tanda tangan. Dan saya dan Pak Sandi yang tanda tangan saya. Jadi itulah yang terjadi. Ini yang menjebak kita selama ini. Segala macam praktek-praktek fundraising untuk apa? Untuk biaya pilkada. Dong punya usaha baru. Cuman kan itu ada perjanjian yang karena ada seseorang yang mengungkap, ya sekarang kita ceritakan. Jadi begini, pada masa kampanye itu banyak sekali yang melakukan sumbangan. Banyak sekali. Ada yang kami tahu, ada yang kami tidak tahu. Dan ada yang memberikan dukungan langsung kepada apakah relawan. Nah, kemudian ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang. Jadi dukungan yang minta dicatat sebagai hutang. Lalu kami sampaikan, bila ini kan dukungan untuk sebuah kampanye, bahan untuk kebaikan. Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Itu kan dukungan tuh. Siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan, ada suratnya, surat pernyataan hutang. Saya yang tanda tangan. Di dalam surat itu disampaikan, apabila pilkada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Dan saya dan Pak Sandi, antara saya, apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan hutang dan tidak perlu, jadi selesailah gitu. Jadi itulah yang terjadi. Makanya begitu pilkada selesai, menang, selesai. Saya ingin garis bawahi, kenapa kalau kalah malah bayar? Biasanya orang berpikir kalau menang bayar. Kalau kalah maka saya akan berada di luar pemerintahan. Maka di situ saya cari uang untuk mengembalikan. Mungkin saya bisnis, mungkin saya usaha apapun supaya mengembalikan. Kalau saya menang, saya masuk pemerintahan, saya tidak cari uang di pemerintahan untuk membayar itu. Tidak, saya harus ngumpulin uang, bayar hutang. Ini yang menjebak kita selama ini. Segala macam praktek-praktek fundraising untuk apa? Untuk biaya pilkada. Sebaliknya, bila kalah, maka saya di luar pemerintahan. Sah dong cari uang, sah dong punya usaha. Tapi begitu menang, saya di pemerintahan, malah tidak usah. Justru itulah dukungan Anda untuk Jakarta yang lebih baik, baru. Cuman kan itu ada perjanjian yang karena ada seseorang yang mengungkap, ya sekarang kita ceritakan. Ada dokumennya. Jadi kalau memang satu saat itu dianggap perlu dilihat, boleh aja, tidak ada sesuatu yang luar biasa di situ. Jadi tidak ada sebuah hutang yang hari ini harus dilunasi. Nggak ada. Karena ketika pilkadanya selesai. Jadi menjadi aneh gitu ketika sekarang kita bicarakan soal ada hutang yang belum selesai, sudah selesai ketika dulu, karena perjanjiannya begitu. Saya berharap mudah-mudahan pola seperti ini itu bisa menjadi bahan referensi untuk dipikirkan, bahwa mendukung itu untuk perubahan, bukan mendukung sebagai investasi untuk nanti dikembalikan dalam bentuk privilege.